Anggota Komisi 7 DPR RI menurut rencana akan memanggil Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terkait kejelasan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP serta hak guna usaha lahan sawit di beberapa daerah. Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto bilang DPR akan mendalami terkait persoalan pemberian izin tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat. Untuk hari ini saya tidak akan membawakan informasi terkait seputar sengketa PHPU yang sekarang sedang menyedot perhatian seluruh elemen masyarakat. Ya, bukan membawakan informasi itu, tetapi ada informasi lain. Jadi diam-diam di tengah panasnya konstelasi politik dan juga panasnya situasi pasca Pilpres ini, diam-diam ada yang istilahnya mencari cuan, lagi anteng cari cuan. Dugaan tersebut mengarah pada Bahlil. Ya, Bahlil Menteri Investasi yang menjabat sejak 2021 dulu ya, 2021 yang lalu. Jadi Bahlil ini tugasnya ya sebagai Menteri Investasi ini bagaimana caranya menggenjot iklim investasi dan menggenjot bagaimana investasi ini hadir, merayu para investor supaya hadir di Indonesia. Nah, Bahlil ya di tengah semangatnya mencari investor dan menghadirkan investor supaya masuk ke Indonesia, jadi diam-diam ada motif di dalamnya. Motifnya itu di dalamnya ada dugaan katanya, tahu benar tahu enggak nih? Katanya dia itu melakukan jual beli izin tambang. Nah, jual beli izin tambang ini dilakukan Bahlil di tengah digenjotnya iklim investasi oleh dia. Jadi dia diberikan tugas oleh Jokowi sebagai Menteri Investasi. Nah, dia memiliki tugas untuk menggenjot investasi terutama di bidang pertambangan dan mineral. Nah, Bahlil ini ya dicurigai ya memiliki bisnis sampingan yaitu jual beli izin tambang. Itu kecurigaan itu sebenarnya pertama kali diungkap oleh salah satu media ternama lah di Indonesia ya. Mereka melakukan investigasi dan ternyata wow, di lapangan faktanya ada dugaan yang mengarah pada kebenaran bahwa Bahlil melakukan hal tersebut. Namun kalau kita lihat hal tersebut ya, jual beli izin tersebut tidak bisa serta-merta lancar kalau tidak ditopang dengan instrumen dan struktur. Nah, memang kan korupsi zaman sekarang itu korupsi melalui struktural, kan seperti itu. Nah, jadi potensi praktik korupsi regulasi atau korupsi melalui struktural ini dilakukan Bahlil sejak dulu untuk menggenjot cuan dan membantu Presiden Joko Widodo. Waduh, luar biasa sekali. Nah, potensi praktik korupsi ini itu berada pada tim pelaksananya ya, berada pada tim pelaksananya, yaitu pelaksana tugasnya. Bahlil sendiri itu adalah pelaksana tugas sekaligus kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi dia itu kepala bakornya ya, ketua bakornya Badan Koordinasi Penanaman Investasi. Jadi Bahlil ini menjadi ketua Satgas Percepatan Investasi. Jadi percepatan investasi Satgas tersebut merupakan lembaga ad hoc lah ya. Jadi Satgas ad hoc yang dibentuk di bawah Kementerian Investasi.
Nah, ketua Satgas itu Bahlil. Dan usutnya usut, Bahlil ini kan di Golkar ya. Jadi seniornya di Golkar pun, yaitu Agung Laksono, izin usaha pertambangannya juga ikut dicabut oleh Bahlil. Karena kita tahu sendiri di tubuh Golkar ini banyak faksi-faksi. Nah, siapa yang mengganggu Bahlil, Bahlil akan sikat. Terutama Agung Laksono yang mungkin tidak satu frame atau tidak satu irisan dengan Bahlil di internal Golkarnya gitu. Apalagi Bahlil sekarang sangat dekat dan menjadi anak Mas Jokowi. Nah, Bahlil ini punya keleluasaan, salah satunya ketika menjadi menteri sekarang, menteri investasi, dia bisa mencabut izin usaha pertambangan milik seniornya di Golkar, yaitu Agung Laksono. Nah, terus selain menanggulangi lambatnya investasi, misalkan ada sumbatan apa sih nih investasi di daerah. Nah, Bahlil juga punya tugas lain di kementerian tersebut. Jadi Bahlil memiliki kewenangan juga untuk mengevaluasi, terus mencabut izin usaha pertambangan dan juga mengeluarkan izin HGU-nya, ya, hak guna usahanya. Jadi Bahlil punya itu. Dia kok bisa kayak gitu sih? Jadi ternyata Jokowi udah ngasih amunisinya, udah ngasih perbekalannya. Melalui apa? Melalui Perpres nomor 70 tahun 2023 ya, tahun 2023 tentang pengalokasian dan pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Nah, gitu. Jadi Bahlil leluasa. Terus juga Bahlil ya hingga tahun 2023 saking galaknya dan saking serakahnya Bahlil hingga akhir tahun 2023 ini dia sudah mencabut hampir 2000-an lah, sekitar 2078 izin usaha pertambangan dan mineral ini dicabut oleh Bahlil. Izin tambang nikel ya, ada nih yang menarik. Jadi ada izin tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana itu nggak ditutup. Padahal sudah tidak beroperasi sejak 2010 lalu. Tapi nggak ditutup, nggak dicabut izin tambangnya. Kenapa? Jadi belakangan diketahui bahwa pemilik saham mayoritas di PT Meta Mineral Pradana ini adalah PT Papua Bersama Unggul. PT Papua Bersama Unggul ini yang punyanya adalah Bahlil. Wah, luar biasa sekali. Jadi salah satu koran ternama itu yang melakukan investigasi itu, jadi ada menemukan fakta adanya juga permintaan uang dan saham. Kalau mau izin usaha tambangnya jalan, ya berarti cuan dulu dan saham dulu, baru dikeluarkan izin untuk melanjutkan kembali eksplorasinya, dikeluarkan lagi izin konsesinya, diperpanjang lagi. Jadi kalau mau keluar izin usahanya lagi, ya harus ngasih saham lah dan uang dulu, sejumlah uang gitu pada Bapak Bahlil ini. Jadi itu yang ditemukan. Nah, media ternama ini belakangan istilahnya diadukan melalui jalur peradilan oleh Bahlil. Katanya katanya si media ini menyebarkan berita hoax. Lucu sekali memang. Nah, dan yang menarik juga di Perpres nomor 70 tahun 2023 itu yang menjadi pegangan Bahlil atau senjata Bahlil yang diberikan oleh Joko Widodo. Jadi itu agak rancu. Bahkan peraturan itu, Perpres itu saya kira dinilai tidak bagus atau bermasalah lah. Saya kira bermasalah. Karena apa? Karena
di dalam Perpres nomor 70 tahun 2023 itu, jadi di situ hanya ada satu konsideran tunggal yang diambil dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi cuma diambil itu aja tentang kewenangan presiden, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar gitu. Hanya itu saja sih sebenarnya. Nah, sedangkan Undang-Undang nomor 20, ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 itu mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara. Itu di situ tertulis dalam regulasi tersebut teknis, ya, aturan teknis tentang pencabutan, pemberian izin dan melakukan evaluasi terhadap satu perusahaan atau izin perusahaan. Jadi hal teknis yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 itu dikangkangi oleh Perpres nomor 70 tahun 2023 yang sebenarnya dalam konsiderannya itu nggak lengkap. Jadi konsiderannya itu hanya tunggal gitu, konsideran tunggal gitu. Nah, ini kan bermasalah. Undang-undang aja dikangkangi. Demi apa? Demi cuan dan bisnisnya. Nah, Bahlil itu adalah anak kesayangan Jokowi. Apalagi Jokowi hari ini memiliki keinginan untuk menguasai Golkar. Di dalam Golkar ini dibuatlah sebuah proksi-proksi. Nah, Jokowi menggunakan Bahlil dan Agus Gumiwang itu sebagai proksi atau faksi dari Jokowi itu untuk menggoyang Airlangga. Kalau Airlangga nggak nurut, Bahlil akan dinaikkan menjadi ketum. Atau bisa saja Jokowi yang menjadi ketum. Nah, dan juga yang menarik, Bahlil ini adalah orang yang mendukung wacana presiden 3 periode. Jadi muncul itu Bahlil itu mendukung itu presiden 3 periode. Dan juga Bahlil yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, jadi menarik, Bahlil memang orang kuat lah sekarang ya, karena dekat dengan Presiden Jokowi. Tapi kita tahu Bahlil ini ternyata punya perselingkuhan, yaitu dengan Jokowi. Perselingkuhan kekuasaan, permufakatan jahat untuk mencari cuan demi Bapak Jokowi. Nah, itu informasi yang saya temukan di beberapa pemberitaan yang valid tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu saja mungkin informasi dari Intel Donat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.